Oke guys, welcome to Baikmal Channel. Kembali lagi dengan saya Raka Depian. Oke, kali ini kita bertemu lagi di episode yang berbeda, yaitu belajar blockchain dari nol. Teknologi blockchain untuk masa depan digital. Nah, apa sih itu blockchain? Jadi blockchain itu adalah blok-blok yang terhubung. Setiap blok menyimpan info, buku, catatan digital. Jadi secara singkatnya, blockchain adalah rantai yang terhubung dan diamankan, yang memiliki keamanan security yaitu kriptografi. Nah, mengapa sih blockchain dibuat atau diciptakan? Kalian kan pernah mendengar mungkin beberapa berita di luar negeri maupun di dalam negeri tentang adanya bank-bank yang tertas oleh hacker. Nah, blockchain hadir untuk mengatasi itu semua. Nah, bagaimana sih cara kerjanya blockchain? Yang pertama, pengguna ya, kalian melakukan transaksi, misalkan kalian ingin mengirimkan sebuah kripto lewat jaringan apa. Yang kedua, transaksi dikirimkan ke jaringan. Jadi, transaksi kalian itu akan langsung masuk ke jaringan blockchain dan dikirimkan melalui jaringan blockchain. Contohnya seperti jaringan Ethereum, Solana, BNB, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, jaringan memverifikasi transaksi ya. Yang keempat, masuk ke blok. Yang kelima, blok dihubungkan. Yang keenam, blockchain diperbarui. Jadi ketika kalian sudah melakukan transaksi, sudah berhasil, maka kalian otomatis telah membuat blockchain yang baru gitu guys ya. Struktur blockchain. Ini guys, struktur blockchain. Yang pertama, setiap komponen terdiri beberapa isi ya. Yang pertama itu ada data transaksi, yang kedua waktu transaksi, yang ketiga hash block saat ini, dan yang keempat hash block sebelumnya. Oke, ini langsung saja kita masuk ke dalam contohnya guys. Jadi contohnya tuh ini guys ya, sudah ada contohnya di sini. Oke. Nah, misalkan saya memiliki sebuah barang guys ya, sebuah barang nih. Saya ingin mengirimkan ke si B. Nah, ke si B. Nah, di sini maka ini akan ada hash ya. Nomor hash itu yaitu berfungsi untuk sebagai alamat gitu ya. Kalau di bank itu contohnya sebagai rekening gitu ya, sebagai rekening untuk menerima saldo dan mengirimkan saldo. Nah, maka otomatis saya mengirimkan ke si B. Nah, si B ini otomatis sudah memiliki hash yang baru itu ya, nomor 2 guys. Nah, ketika saya sudah mengklik tombol kirim gitu ya. Nah, maka di sini akan muncul sebuah rantai itu ya. Namanya ini adalah pub hash guys. Ini namanya pub hash ya. Jadi pub hash itu berfungsi untuk menyambungkan guys ya antara transaksi. Misalkan nih, saya mengirimkan ya ke si B, maka nomor yang tadinya hash ini akan berubah menjadi nomor pub hash. Maka di sini nomor pub hashnya 1, nomor hashnya 2. Nah, gitu guys. Jadi itulah kenapa blockchain sangat-sangat kuat karena menyimpan nomor node-node yang sebelumnya gitu guys. Nah, begitupun seterusnya mengirimkan ke si C barang 3 di sini, maka akan hashnya nomor 3 dan nomor prop hashnya ganti di sini, prop hashnya nomor 2. Nah, gitu guys. Gitu ya contohnya dari blockchain. Nah, misalkan ada pertanyaan nih, bisa gak sih nomor hashnya dirubah? Jawabannya itu sangat-sangat tidak bisa guys, karena itu akan berakibat fatal dan akan terdeteksi oleh blockchain, maka kalian akan diblokir oleh blockchain secara otomatis. Nah, apa sih itu hash ya? Jadi hash itu adalah sebuah sidik jari gitu, sidik jari digital. Misalkan kalian
membuka handphone gitu pakai sidik jari kalian. Nah, hash juga sama itu ya, jadi hash itu tidak akan sama dari orang lain seperti sidik jari kalian gitu. Perubahan kecil pada data, perubahan hash yang besar. Hash bersifat unik dan tidak dapat dibalik. Berfungsi sebagai sidik jari untuk setiap blok, menjaga integritas data di seluruh jaringan blockchain-nya. Jadi secara singkatnya, hash itu berfungsi sebagai rekening untuk mengirimkan saldo dan menerima saldo gitu guys ya. Nah, apa sih desentralisasi? Oke, jadi desentralisasi itu adalah sebuah transparansi gitu, transparan. Jadi blockchain itu sangat-sangat transparan. Transaksi kalian itu bisa dilihat full tanpa adanya pihak ketiga gitu guys. Apa sih yang dimaksud pihak ketiga itu? Nah, pihak ketiga itu kan ketika kalian mau ini nih, mau transaksi ke bank, misalkan mengirimkan ke luar negeri uangnya. Nah, kita itu harus pergi ke bank dulu karena bank itu sebagai pihak ketiga. Kalau di blockchain itu tidak, kalian tinggal masuk ke dalam aplikasi, kalian sudah tahu nomor hash punya teman kalian yang ingin dikirimkan. Nah, kalian tinggal klik nomornya dan ditekan tombol kirim. Itu yang dinamakan dengan transparansi dari blockchain ya. Contoh lagi nih, misalkan kalian TikTok ya, kalian punya akun TikTok. Nah, di akun TikTok itu akan terdapat sebuah server yang dimana itu disimpan di kantor TikTok sendiri guys ya. Maka akun kalian itu akan tersimpan di satu server. Nah, si server ini gampang diretas guys. Jika ada yang jahil nih dari si developernya ingin mengubah data kalian, itu bisa sangat-sangat bisa guys ya. Nah, blockchain itu hadir untuk mengatasi itu semua. Jadi blockchain itu tidak ada server, tidak ada orang ketiga guys gitu ya. Jadi blockchain itu disimpannya di mana? Disimpan di satu komputer guys ya. Maksudnya bukan di satu komputer, di punya komputer sekaligus, lebih aman dan sulit diretas gitu guys. Nah, apa sih kelebihan blockchain itu? Jadi blockchain itu menawarkan keunggulan ya dibandingkan sistem-sistem penyimpanan tradisional. Teknologi blockchain ini dirancang untuk memberikan keamanan, transparansi, efisiensi, dan transaksi digital. Yang pertama keunggulannya yaitu aman, transparan, dan tanpa pihak ketiga gitu guys ya. Nah, contoh penggunaan blockchain yang pertama di cryptocurrency dan smart contract ya. Contohnya kalian sudah mendengarkan beberapa gitu blockchain itu kripto, Bitcoin. Nah, itu di Bitcoin itu menggunakan teknologi blockchain itu guys ya. Dan supply chain yang kedua supply chain dan digital voting. Nah, mengapa digital voting harus menggunakan teknologi blockchain? Karena itu untuk mencegah ya suatu perubahan data yang disebabkan oleh orang pihak ketiga ya. Jadi blockchain itu tidak ada orang ketiga, maka ketika kalian sudah memilih si A, maka akan si A lanjut seterusnya maka akan si A. Nah, ketika kalian ingin mengubah pilihan tersebut, maka tidak bisa ya, maupun ada nih orang pihak ketiga yang mau mengubah pilihan Anda menjadi nomor 2. Nah, itu tidak bisa ya, sangat-sangat tidak bisa. Sangat itu akan menghancurkan jaringan blockchain guys ya. Yang ketiga rekam medis dan sertifikat digital. Nah, rekam medis itu misalkan contohnya nih kalian di jalan bawa motor. Nah, kalian jatuh misalkan apa. Nah, kalian itu cukup datang saja ya ke rumah sakit dan sebutkan nama kalian, maka di rumah sakit tersebut akan muncul riwayat Anda pernah kemana berobat. Nah, dengan catatan semua rumah sakit menggunakan teknologi blockchain. Nah, jadi kalian tidak perlu libat bawa KTP, ya gitu-gitu ya. Maka kalian sudah terdeteksi otomatis. Dan sertifikat digital ya. Kenapa sertifikat digital menggunakan blockchain? Karena untuk menjaga keaslian sertifikat tersebut, guys, gitu ya. Nah, kesimpulannya yaitu
Poin utama blockchain yaitu aman, transparan, terdesentralisasi, dan sulit dimanipulasi. Oke guys, mungkin cukup sekian dulu ya video dari saya. Semoga bermanfaat guys. Jangan lupa di subscribe dulu karena sudah video ini akan lanjut ke praktek coding ngebuat smart kontak pertama guys ya. Tunggu saja videonya. Oke, cukup sekian. Bye bye.